Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Amalia Ananda, NPM 181114004, Program Studi Pendidikan Matematika Semester 7A dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial analisis deskripsi dengan menggunakan SPSS. Aplikasi SPSS ini bisa kita gunakan dengan versi yang mana saja. Di sini saya menggunakan IBM SPSS Statistik versi 22. Ketika kita membuka aplikasi SPSS, tampilan awalnya seperti ini. Karena belum ada data yang tersimpan, langsung saja kita close. Nah, di sini dapat terlihat pada pojok kiri bawah terdapat data view dan variable view. Yang pertama kali kita lakukan, kita klik variable view-nya. Nah, di sini kita dapat membuat nama variabel sesuai dengan nama variabel yang kita punya. Sebagai contoh, saya buat misalnya variabel yang pertama kemampuan pemecahan masalah, yang kedua kemampuan berpikir kritis, yang ketiga kemampuan penalaran matematis. Perlu kita ketahui, dalam penulisan variabel view harus menggunakan garis bawah ataupun bisa kita gabung kata-katanya, karena jika lebih dari satu kata kita tidak bisa membuat spasi, karena variabel view ini tidak dapat membaca spasi. Nah, data yang saya gunakan ini data bilangan bulat, maka kita buat desimalnya ini 0, yang ini 0, yang ini juga 0. Selanjutnya kita klik data view-nya. Di sini terlihat variabel-variabel yang telah kita buat, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan penalaran matematis. Nah, di sini saya sudah ada data yang saya buat di Excel. Terdapat 20 siswa di mana ada nilai kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan penalaran matematis. Langsung saja kita kopikan data-data ini ke SPSS. Kita pastekan. Nah, yang pertama sekali yang kita analisis adalah analisis deskriptif. Ya, pertama kita klik analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, variabel-variabel ini kita pindahkan ke variabel sebelah kanan. Bisa kita pindahkan satu persatu maupun sekaligus. Nah, selanjutnya kita klik option. Nah, di sini kita bisa menghitung atau mencari apa yang kita butuhkan dari data tersebut. Nah, di sini saya ingin mencari nilai rata-rata min, jumlahnya sum, standar deviasi, varians, nilai minimum dan maksimum. Cukup kita checklist saja. Selanjutnya kita klik continue, kemudian OK. Maka muncul data yang kita peroleh.
berupa tabel deskriptif statistik. Untuk lebih memudah membacanya, kita kopikan terlebih dahulu pindahkan ke Word. Nah, di sini dapat kita lihat responden dari data ini ada 20 responden. Nah, nilai minimum dari kemampuan pemecahan masalah adalah 60, nilai maksimumnya 100, jumlahnya 1635, nilai rata-ratanya 81,75, standar deviasinya 11,387, dan nilai variansnya 129,671. Untuk kemampuan berpikir kritis, nilai minimumnya 65, nilai maksimumnya 90, jumlahnya 1585, nilai rata-ratanya 79,225, standar deviasinya 6,544, dan nilai variansnya 42,829. Untuk kemampuan penalaran matematis, nilai minimumnya 70, nilai maksimumnya 90. Nilai jumlahnya itu 1605, nilai rata-ratanya 80,25, standar deviasinya 5,730, dan variansnya 32,829. Dari data ini dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata yang tertinggi ada di nilai kemampuan pemecahan masalah, kemudian kemampuan penalaran matematis, dan yang terendah yaitu kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, di sini analisis deskriptif yang akan kita cari adalah nilai median, modus, atau nilai frekuensi. Datanya masih sama seperti sebelumnya. Variabelnya kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan penalaran matematis. Nah, selanjutnya kita klik analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Maka muncul tampilan seperti ini. Seperti yang tadi juga kita pindahkan variabel-variabel ini ke variabel sebelah kanan. Kita pindahkan satu persatu. Kemudian kita klik statistik. Kita checklist kuartil karena kita mau melihat nilai-nilai kuartilnya. Kemudian kita checklist median dan modusnya. Karena kita tadi sudah mencari nilai min, sum, dan standar deviasi, varians, minimum, dan maksimum. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK, maka muncul data yang kita peroleh dari frekuensi ini. Kita kopikan ke Word. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa respondennya sebanyak 20 dari variabelnya. Nah, kemampuan pemecahan masalah mediannya 82,5, nilai modusnya banyak data yang muncul 90. Untuk kemampuan berpikir kritis, nilai mediannya 80, nilai modusnya 75, dan untuk kemampuan penalaran matematis, mediannya 80 dan modusnya 80 juga. Nah, persentil dari 25, 50, 75 ini diartikan bahwa 25 ini sebagai kuartil 1, 50 kuartil 2, 75 ini kuartil 3.
Nah, kemampuan pemecahan masalah kuartil pertamanya 75, kuartil keduanya 82,5, kuartil tiganya 90. Kemampuan berpikir kritis nilai kuartil 1-nya 75, nilai kuartil 2-nya 80, nilai kuartil 3-nya 85. Kemudian kemampuan penalaran matematis kuartil 1-nya 75, kuartil 2-nya 80, dan kuartil 3-nya 85. Selanjutnya, untuk tabel frekuensi pada tiap-tiap variabel kita pindahkan, kita kopikan ke Word juga. Nah, di sini dapat dilihat tabel frekuensinya dari tiap-tiap variabel. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah. Di sini yang mendapat nilai 60 sebanyak 1 orang, nilai 65 2 orang, nilai 70 1 orang, nilai 75 3 orang, nilai 80 3 orang, nilai 85 3 orang, nilai 90 4 orang, nilai 95 1 orang, dan nilai 100 2 orang. Di sini juga kita bisa dapat melihat persentasenya. Kemudian kemampuan berpikir kritis. Yang mendapatkan nilai 65 itu 1 orang, nilai 70 1 orang, 75 7 orang, nilai 80 4 orang, 85 5 orang, 90 2 orang. Sebanyak 20 responden. Yang tadi juga 20 responden. Nah, di sini juga kita bisa melihat persentasenya. Dan begitu pula kemampuan penalaran matematisnya. Di sini terdapat nilai 70 sebanyak 2 orang, 75 4 orang, 80 ada 7 orang, 85 ada 5 orang, nilai 90 ada 2 orang, sebanyak 20 responden. Sini juga kita bisa melihat persentase dari frekuensi ini. Nah, di sini untuk menyimpan data dari SPSS ini, kita klik file, klik save as, kita pilih mau diletakkan di mana data tersebut, file tersebut, dan kita buat namanya data analisis deskriptif, kemudian save. Selanjutnya kita closekan. Jika ingin menyimpan data output, kita klik yes, kemudian kita pilih letak di mana ingin kita simpan, kemudian kita beri nama data output analisis deskriptif, kemudian kita save. Ini juga seperti itu, kita closekan, kita save. Beri nama analisis deskriptif, klik save.
Demikian penjelasan saya untuk tutorial analisis deskripsi menggunakan SPSS. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.